Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di ngobrol pagi hari. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Kali ini saya akan berbicara tentang confidence atau percaya diri. Apa sih percaya diri itu? Percaya diri adalah rasa percaya atau kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi atau pekerjaan yang dihadapi. Ya, percaya diri sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak percaya kepada diri sendiri, terus siapa dong? Orang lain, ya malah kita akan menjadi orang yang minder. Lawannya percaya diri adalah minder. Orang yang percaya diri itu karena salah satunya dia yakin betul bahwa dia itu mampu untuk menjalankan tugas atau untuk melaksanakan tugas. Untuk percaya diri yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang segala hal, terutama pekerjaan yang ia tekuni. Kemudian mempunyai skill atau keterampilan, sehingga kalau sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan, maka dalam bersikap pun akan lebih pede. Nah, dalam keseharian percaya diri ini tidak hanya di dalam bidangnya, karena seorang yang telah mampu menyelesaikan tugas-tugas yang telah dilakukannya, maka akan ditransfer ke hal-hal yang lainnya. Berarti kalau dia belum begitu mengenal sesuatu yang, maka dia akan usahanya harus dipelajari dulu. Kemudian apa sih kelemahannya, apa sih keunggulannya bidang-bidang ini, caranya begini. Itu sehingga pemikirannya knowledge-nya atau akan ditransfer untuk hal-hal yang lain, walaupun dia pada awalnya hanya menguasai satu atau dua bidang saja. Ini confidence, rasa percaya diri yang kuat ini bagus sekali, sehingga orang itu berani mengambil hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru, kemudian dapat membuat keputusan dengan cepat tanpa ragu-ragu. Artinya dia yakin betul keputusan ini yang dia yakini karena dia sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kemudian dia sudah mengetahui cara menyelesaikannya. Dia akan berani mengambil keputusan, bukan si peragu. Kemudian mampu menghadapi situasi apapun, atau dapat dikatakan mudah beradaptasi, menyesuaikan diri. Kita tahu dalam teori adaptasi ya. Kalau di biologi dulu binatang ataupun orang yang bisa beradaptasi, maka dialah yang akan eksis. Merupakan seleksi alam. Kalau orang yang tidak bisa beradaptasi, maka dia akan tergusur atau akan terpinggirkan. Kemudian tidak tergantung pada pujian. Artinya dia orang yang percaya diri itu tidak mabuk pujian. Jadi apa yang dia lakukan bukan untuk mencari pujian, tetapi memang dia percaya bisa melakukannya itu. Kemudian orang yang percaya diri ini biasanya suka membantu orang lain, karena dia
tidak memalukan atau tidak ngisi-ngisi nih ketika dia ikut menyelesaikan kerepotan-kerepotan orang lain. Artinya dia bisa, sehingga dia akan entengan. Kalau orang Jawa mengatakan entengannya ringan tangan, bukan ringan tangan yang suka nabok ya. Artinya apa tuh ya? Ya artinya suka membantu. Jadi percaya diri. Nah supaya kita percaya diri bagaimana? Ya yang pertama tadi, perluas pengetahuan kita. Sekarang siapapun bisa belajar kalau mau. Jadi jangan hanya kita menikmati. Kalau di media sosial itu kan banyak banget ya sekarang mereka menyajikan dan kita menikmati. Tapi kita menikmati mencari pengetahuan baru. Kemudian performa diri juga penting ya. Jadi kalau kita itu sakit-sakitan, kalau kita itu badannya nggak proporsional, mungkin juga akan mempengaruhi kepercayaan diri kita. Nah makanya paling tidak yang ada ini kita syukuri. Misalnya badan ya kita rawat, kita mandi, kita olahraga, walaupun hanya yang ringan-ringan ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ya kita nikmati gosok gigi ya. Jangan malas merawat diri. Supaya apa? Supaya kepercayaan diri kita meningkat. Nah, itu sehingga kalau kita sudah percaya diri, insya Allah kita tidak menjadi orang yang minder. Karena orang yang minder itu benar-benar nggak enak. Artinya orang yang minder itu dia pemalu, kemudian mungkin introvert ya, tidak membuka diri, sehingga dia lebih nyaman berada di rumah saja daripada bergaul dengan orang lain misalnya. Nah faktor-faktor yang menyebabkan minder itu misalnya ya karena adanya pengalaman buruk, dibully, kemudian dari segi ekonomi, dari segi penampilan, performa misalnya, tubuhnya cacat dan sebagainya, yang akhirnya dia akan membandingkan dengan orang lain bahwa ternyata saya tuh tidak mampu, kemudian saya nggak bisa apa-apa, meremehkan diri sendiri, kemudian pesimis, selalu berpikiran negatif, orang lain nggak membicarakan dia, perasaannya dia grundeli atau ngerasani atau sedang menghibah dia, padahal enggak. Nah, supaya tidak minder salah satunya ya mungkin kita menghindari dari orang-orang yang suka membuli atau orang-orang yang pergaulan dengan orang-orang yang suka ngeritik terus begitu ya. Kalau kita pakai pakaian warna ungu, pakaiannya ungu, kalau kita kebetulan lupa pakai parfum misalnya, kecut banget sih kamu, nggak mandi ya. Nah ini orang-orang yang langsung das-das memberi kita agak jauh lah, biar kita nggak shock. Ya shock juga loh kalau kita kadang sedikit-sedikit dicacat atau di apa ya namanya, ya sedikit-sedikit dibully, sedikit-sedikit dicacat. Dicacat itu artinya ya
tahu, mbok jangan gini, mbok jangan gitu, kamu itu gini, kamu itu begitu. Nah ini kita hindari aja. Kemudian ya seperti tadi, supaya percaya diri tadi, meningkatkan pengetahuan yang luas, pergaulan, berpikir positif, dan berbagi pemikiran-pemikiran dengan orang-orang yang memberi dorongan kepada. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.